Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan namaku Aulia Mustasyifa dengan NIM 13014180077. Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan isu mengenai negara perlu akui ekspresi gender waria dan trans laki-laki dalam administrasi KTP untuk melindungi transgender dari diskriminasi. Langsung saja kita simak penjelasannya berikut ini. Kelompok transgender mengalami kelaparan, kehilangan pekerjaan, dan tempat tinggal selama pandemi. Banyak dari mereka tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah karena tidak memiliki kartu tanda penduduk atau yang disingkat menjadi KTP. Masyarakat umum lebih mudah mendapatkan layanan pembuatan KTP, tapi banyak transgender, terutama waria, tidak memiliki kesempatan yang sama. Karena di Indonesia, transgender dianggap sebagai perilaku yang menyimpang, maka umumnya keluarga menolak keberadaan mereka, sehingga banyak waria melarikan diri dari rumah tanpa membawa kartu identitas. Tanpa memiliki pendidikan yang memadai dan kartu tanda penduduk atau KTP, mereka merantau sehingga sulit untuk mendapatkan pekerjaan tetap dan jaminan kesehatan. Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri berjanji melayani transgender untuk pembuatan kartu tanda penduduk elektronik atau yang disingkat menjadi EKTP. Meskipun demikian, para transgender tetap harus mendaftarkan jenis kelamin biologis ketika mereka dilahirkan. Tidak ada kolom transgender dalam EKTP. Artinya, secara lisan pejabat Kemendagri mengatakan tidak akan mendiskriminasi transgender dalam pembuatan KTP. Pada kenyataannya, transgender baik perempuan, waria atau transpuan maupun transgender laki-laki, periawan atau transmen tidak mendapat tempat dalam sistem administrasi kependudukan Indonesia. Dalam Undang-Undang UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan hanya mengakui dua jenis kelamin, yaitu perempuan dan laki-laki. Selain itu, tidak ada peraturan di Indonesia yang memberikan ruang pada ekspresi gender. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa kelompok masyarakat rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan terkait kondisi khususnya. Jenis kelamin sebagai identitas adalah perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, sementara ekspresi gender merupakan pada cara seseorang menunjukkan gendernya antara lain melalui gerak-gerik, cara berbicara, dan berpakaian serta ekspresi wajah. DSM-5 sudah tidak lagi mengkategorikan transgender sebagai gangguan identitas gender. Hal ini bertujuan untuk menghindari stigma. Transgender sendiri termasuk dalam kategori gender dysphoria. Gender dysphoria didefinisikan sebagai penderitaan yang dirasakan seseorang karena ketidaksesuaian antara identitas gender dan jenis kelamin yang ditetapkan sejak lahir. Itu artinya, jika individu tersebut tidak merasakan penderitaan atau rasa tidak nyaman dalam mengekspresikan gender sesuai keinginannya, maka ia tidak termasuk dalam kategori gender dysphoria. Nah, kesimpulan dari penjelasan yang dapat saya sampaikan yaitu Undang-Undang menegaskan bahwa semua penduduk WNI harus ditata dan memiliki KTP dan kartu keluarga agar bisa mendapatkan pelayanan publik dengan baik, misalnya pelayanan BPJS Kesehatan dan bantuan sosial lainnya. Namun Undang-Undang UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan hanya mengakui dua jenis kelamin, yaitu perempuan dan laki-laki. Hal ini menjadi masalah bagi para transgender. Saran dari penulis adalah Dukcapil wajib melayani transgender sebagai bagian dari WNI, penduduk Indonesia. Transgender juga makhluk Tuhan yang wajib dilayani dengan non-diskriminasi dan penuh empati. Untuk pengisian jenis kelamin dicatat sesuai jenis kelamin yang aslinya, kecuali untuk transgender yang sudah ditetapkan oleh pengadilan untuk adanya perubahan jenis kelamin. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai isu. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat, and see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.